hadir di acara Gertak PSM RW 31. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai acara, kita berdoa dulu menurut agama dan percaya masing-masing. Silakan Pak RW, pengganti Pak RW kalau ada. Mewakili. Menyiapkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Ketua Liga 1 Wakil Satu Pengurus, Bapak Jenang dari pemegang program semantik di Puskesmas. Yang kami hormati Ibu-ibu Ibu RW, Ibu kader Jumantik, PKK juga ya, Iya. RT juga, kita pengurus apa aja ya, berarti staf dan mama dari Jaya, kami dari kedua sama Jatuh dari PKK Kelurahan Jaya mengundang di program kesehatan Bapak. Kami perlu sampaikan hari ini kegiatan Jumantik PSN di RW 31 Pak, menyampaikan kita sudah terbentuk kader Jumantik yang misalnya untuk pemeriksaan jentik-jentik yang ada di wilayah, karena kasus DBD yang di wilayah itu di Mustika Jaya setiap hari ambil ada laporannya Pak ya, jadi kita akan pantau ke wilayah-wilayah wilayah mana sih yang agak ada kasus DBD yang agak tinggi. Tapi kalau untuk rutinitas kegiatan kita akan keliling ke RW untuk pemantauan jentik-jentik yang ada di wilayah RW Mustika Jaya. Dan di sini sudah terbentuk kader-kader Jumantik Pak. Sebetulnya sudah rutin ya sudah kegiatan ya. Namun kadang-kadang kita bukannya tidak gerak ya, tapi kadang kan kita kecolongan juga. Kadang di mana sih wilayah mana yang ada di BD, kadang-kadang kita sudah di rumah sakit, posisi dari Denkes dari rumah sakit otomatis kalau ada kasus TBC langsung ke puskesmas. Ini wilayah mana-mana yang ada. Karena DBD ini juga merupakan suatu penyakit yang harus kita tangani serius ya Pak ya. Untuk kesigapan ada Jumantik, setiap puskesmas, setiap kelurahan akan selalu pantau untuk kegiatan Jumantik dan kasus DBD yang ada di wilayah kita. Nah, ini contohnya di RW 1 dan 24. Nah, jadi kami mohon kerjasamanya, barangkali ibu-ibu Jumantik ini tugasnya memeriksa jentik ya di rumah-rumah, mungkin di biasanya yang ada itu di desa, juga di belakang kulkas atau mungkin burung ya Pak ya, kadang-kadang nggak diganti itu perlu kita periksa. Kemudian kalau kolam sih kalau ada ikannya nggak begitu banyak. Kemudian mbak-mbak yang perlu di agak besar itu perlu sesering mungkin dibersihkan atau diganti ya gitu. Jadi tugasnya kader di sini Jumantik untuk pemantauan rutin. Jadi untuk olahraga ada pengunjung yang di rumah-rumah kalau barangkali ada kasus juga dari luar juga Pak. Nah, jadi untuk mengatasi DBD di wilayah itu tidak seperti yang kita sudah biasa kadang kita punggung ya. Kalau sudah kita tahu bahayanya gitu kita tidak akan lakukan. Dan yang paling bagus itu adalah bagi kita penyemprotan sensitif, kemudian penyemprotan nyamuk yang di rumah nanti akan kita mungkin dari kami dari Pak Peter sudah ada yang hadir ya, karena itu mewakili beliau ini biasanya juga
sering keliling mohon sosialisasi ke warganya ya, katanya Pak mohon izin diperbolehkan. Kadang-kadang warga ada yang tuh nggak mau nih masukin ke rumahnya gitu, kadang-kadang kita perlu pemeriksaan ya gitu. Jadi seandainya kader sudah mau mengadakan kegiatan, budaya ini mungkin udah izin sama Bapak Pengurus RT RW ya. Jadi mohon kesediaannya untuk warga, istilahnya untuk komunikasi di RW ya. Ini dari saya itu aja. Untuk selanjutnya kondisinya akan di apa dari atas Pak Jurang, atau mungkin nanti Bapak ada yang perlu ditanyakan silakan Pak. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormatin Pak RW 31 RT atau mewakili ya, Pak Pengurus Lingkungan, Ibu-ibu kader RW 31 Pakai Sos Kelurahan Mustika Jaya, ini mewakilkan Bu Haji Mimin dan tim ya. Puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan. Siang ini kita dapat berkumpul lagi di RW 31 ya. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar ya, dan dapat sambutan dari atau dapat image dari warga yang cukup baik ya, dan dapat dimengerti. Ya, ini untuk tahun ini kita mulai lagi ya dari minggu yang lalu ibu ya. Memang apa yang diceritakan Mimin benar, DBD itu di Mustika Jaya masih meningkat. Tapi alhamdulillah sebagian dari kasusnya itu memang DBD itu nggak serta-merta dia langsung kena. Ada proses perjalanan. Artinya mungkin ada yang kena tipes atau penyakit lainnya yang memang ada di dalam tubuh kita ya. Begitu sakit ya, dirawat di rumah sakit setempat dengan hasil lab mendukung. Ada juga mungkin yang awalnya demam tinggi ya, mendekatin DBD, ternyata karena beberapa hari dirawat menurun, akhirnya trombonya turun ya. Jadi kalau dilihat dari lingkungan ya yang sudah kami laksanakan dari minggu kemarin, untuk dikatakan endemis masih dikatakan masih bagus lingkungan itu ya di Kelurahan Mustika Jaya ini. Jadi ibu kader ini kita ada istilahnya Bu, satu rumah satu jumantik ya Bu ya. Jadi nanti ibu kita sampling aja Ibu ya, sampling dari beberapa RT ini nanti yang udah dipilih sama ibu kader ya, kita pantau Bu rumah tersebut. Nah, mungkin tadi tempat-tempat sudah disampaikan sama Bu Haji ya, mungkin ibu kader udah paham mengerti. Kita selalu mengingatkan saja ya, ini tempat-tempat yang sekiranya menjadi yang itu berkembang biak atau bertelur ya, baik di dalam maupun di luar ya. Mengingat kasus ini memang selalu ada ya, jadi kami dari Puskesmas dan Kelurahan selalu berkoordinasi ya. Tujuannya yang tadi sudah disampaikan juga ya, jadi apabila Bu Kader sudah mengingatkan dengan tim ya bahwa tempat-tempat ini yang menjadi prioritasnya mau berkembang biak, warga itu memahami dan mengerti Bu ya. Jadi kalau kita sudah paham, sudah kita kunjungin ke rumahnya, kita paham, kita kasih pengarahan. Jadi istilahnya satu rumah satu jumantik itu kita memberikan apa namanya penyuluhan mungkin. Nah, nanti yang bertanggung jawab itu yang punya rumah gitu. Harus dibersihkan, harus dirapikan, harus ditingkatkan lagi lingkungannya ya. Mungkin secara tekniknya seperti itu Ibu ya, kita nggak yang model-model lain tidak ya. Nah, terus untuk laporannya ya, Ibu itu jumantik di RW 31 ini udah ada pomnya? Nggak ada ya. Kalau mau ini yang saya bikin simpel aja Bu ya. Nanti misalkan Ibu dari RW 31 ini Ibu samplingnya berapa RT, misalkan ada 3 RT. Nah, dari 3 RT nanti kita lihat nih, di RT 1 misalkan ada 4 rumah, dari RT 25 4 rumah, berapa rumah. Dan nanti selanjutnya Ibu seperti itu aja ya. Jadi metodenya kita nggak yang lain yang tadi disampaikan. Jadi kita lihat di dalam rumah, di bak mandi ditemukan nggak, di dispenser ditemukan nggak, terus di pekarangan rumah ditemukan nggak, atau di tempat minum
piaraan ya. Jadi di sini nanti ada keterangan hasil penemuan jentik, tanggalnya sekarang ya, bulannya, RT-nya, RW-nya, nanti tinggal disesuaikan aja ya, desa dan kecamatan sama. Nanti di sini ada nama kepala keluarga, alamat ya. Nanti jentiknya di sini ada keterangan, misalkan kalau ditemukan positif, ya positif, kalau tidak ya tidak gitu ya. Artinya dikasih cross aja Bu. Misalkan ditemukan jentik, cross, berarti tidak ada. Kalau enggak berarti strip. Nah ini kontainer-kontainernya ada yang nanti Ibu bisa lihat ya. Lihat, nanti ada tempayan, bak mandi dan lainnya. Mungkin dari saya tekniknya seperti itu aja Bu ya. Jadi itu ubah. Yang penting lingkungan kita, warga kita, apa yang Ibu sampaikan semua tentang KSM di lingkungan, mereka mengerti dan memahami ya. Jadi bertanggung jawab sendiri gitu ya. Disampaikan, dijelaskan seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari RW untuk pengurus ada masukan atau ini apa namanya ya, mungkin sharing atau pertanyaan. Baik Pak, Ya, dari saya dulu ya Pak. silakan. Boleh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu dari Puskesmas dan Kelurahan, selamat datang di RW 31. Yang terhormat Ibu-ibu kader PKK, semoga tetap semangat, ngeluh boleh, nyerah jangan. Yang terhormat Bapak dari perwakilan RT 31. Sebelumnya perkenalan saya Yudi Pak, di warga RT 04. Nah, menurut saya betulnya penyuluhan begini itu bagus sekali Pak, untuk edukasi warga. Sekalipun kita tinggal yang notabene kota, tapi tidak semua warga itu memahami. Nah, karena itulah perlu penyuluhan secara langsung maupun secara digital. Kalau secara langsung kan Bapak Ibu kan punya keterbatasan waktu dan tenaga serta cakupan wilayah yang luas. Nah, untuk mengcover yang kurang-kurang itu, coba saya mengasih saran gini Pak, coba membuat flyer lah ya, flyer yang kontennya itu edukasi. Misalkan nih kayak tadi saya menyimak orang terjangkit DBD itu ada prosesnya gitu. Itu salah satu, yaitu dirupakan dalam bentuk flyer saja. Kalau dalam bentuk tulisan, masyarakat kita itu cenderung malas baca, paling di skip gitu saja. Terus masalah fogging. Nah, fogging ini banyak masyarakat yang nggak paham sebetulnya. Cuma angka ikut, sana fogging, ayo kita fogging. Tapi tidak mengerti sebetulnya sistemnya, aturannya itu seperti apa. Kayak jam fogging itu kan juga ada. Misalkan jam 6 sampai jam 7 sebelum nyamuk itu pergi, kan gitu yang efektif ya Bu. Dan setahu saya fogging itu hanya boleh dilakukan pada saat masa pandemi gitu. Kan seperti itu. Nah, itu tuh kan perlu edukasi Bu. Kalau nanti kalau saya yang ngomong Bu ke warga, nanti dikira saya loh ini gimana sih gitu loh. Karena mereka mungkin rata-rata belum paham. Kalau dari pihak terkait yang mengeluarkan flyer itu mungkin akan lebih dimengerti itu. Dan saya seperti itu saja ya, lebih diperbanyak flyer-flyer edukasi untuk kita bagikan ke lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih masukannya, sharingnya Pak. Iya. Memang kita juga selalu memberikan yang tadi saya Bapak sampaikan flyer-flyer itu ke grup Jumantik. Oh gitu. Iya, selalu. Misalkan kayak pamflet kita suka saya kirim ke grup, ada beberapa dari RW pada saat kita melakukan ini mereka sudah memampang balihonya. Ini lupa udah dari Bapak udah dikirim ke grup, dikirim ke RW, ke RT, terus dibikin ini. Jadi ya taruh di sekretariat, jadi memang lalu lalang pas warga itu bisa melihat ya udah kita kirim video-video pun ya satu kader Jumantik untuk ketap KSN juga saya kirim ya Bu ya, video-videonya yang mungkin nanti ibu-ibu Jumantik nih yang masuk di grup, mohon maaf ya
coba sering di follow up grupnya, itu selalu saya kirim, bisa tadi disampaikan sama bapak, kirim ke grup, bisa juga ke bapak-bapak, jadi nanti warga pun mengerti dan paham ya. Kalau ibu-ibunya yang dari kader Jumantik ini memang baru 1-2 ya boleh ditambah, jadi nanti kalau ibu ini lupa lihat, nanti ada ibu ini yang lihat, itu selalu saya kirim ya, saya kirim di grup pasti seksi ya, baik bentuk video maupun bentuk seperti poster itu selalu saya kirim ya. Jadi mohon maaf ya, coba dilihat lagi di grup Jumantiknya, pasti ibu ini pasti ada yang masuk di grup Jumantik ya. Ada berapa Bu? Ketiga. Tapi yang 2 masih baru. Oke, yang ini iya. Seperti halnya KDLS dari rumah sakit di email ke dinas kesehatan, dikirim lagi saya kirim ke kader Jumantik di kantor, saya kirim. Baik memang dia masih domisili di sini maupun dia sudah keluar, nanti kita dapat masukan ya. Jadi semuanya jelas ya. Itu selalu saya kirim ya Bu ya, mohon di cross check lagi atau saya melihat di grupnya Bu. Itu selalu saya kirim ini. Pasti ini saya kirim gitu ya. Nah, terkait tadi dengan pengasuhan fogging ya. Fogging itu memang mematikan nyamuk dewasa. Otomatis mematikan nyamuk dewasa, baik mau nyamuk yang mengandung virus dengue ataupun nyamuk biasa ataupun serangga sejenisnya ya. Nah, fogging itu bila dilakukan bila kriteria mendukung, artinya bila satu RT misalkan ada 5 ya berdekatan dengan hasil PE ya, dari 20 rumah ternyata 5 rumah ada yang sakit demam panas. Terus dengan hasil yang mendukung, kita lihat dari pekarangan rumah atau dalam rumahnya titiknya ada. Berarti di situ kan istilahnya memang ada faktor ya. Nah, itu bisa solusinya kita lakukan dengan pengasupan fogging. Nah, fogging pun dilakukan tidak semua satu RT ya. Arti kata kalau memang kena jadi satu, kita radius fokus. Kalau secara teori memang kita harus radius fokus. Artinya fokus itu sesuai dengan terbang nyamuk. Bila nyamuk kita terbang 200 meter, ya areanya 200 meter. Mau ke kiri atau ke kanan, nah itu rumah yang bakalan kita fogging fokus. Nah, fogging itu dilakukan pada saat cuaca belum terlalu panas. Artinya mungkin kalau mau mulai dari jam 6 boleh, jam 6:30 boleh, itu kesepakatan aja. Ya, setelah dilakukan fogging, yang penting informasi sudah masuk ke warga-warga yang tadi saya sampaikan ya, dengan radius fokus. Fogging itu alangkah baiknya yang utama itu ke dalam, karena nyamuk-nyamuknya pasti ada di situ ya. Karena pada pagi hari biasanya jam 6 atau setengah 6 atau jam 6 atau setengah 7 warga sudah buka pintu, pasti itu akan nyamuk akan masuk, baik mungkin pelataran seperti ini ataupun yang lingkungannya mungkin lebih ya pembuangan sampahnya lebih terlihat ya, dia akan masuk. Pada saat fogging masuk ke dalam rumah, tutup 10-15 menit, jangan dulu dibuka. Setelah itu mungkin baru yang dalamnya ya, misalnya dari garasi gitu ya. Andai kata misalkan mau fogging di got, memang ada nyamuk tapi tidak mengandung virus dengue ya. Untuk fogging pun ya, kita standar operasional obat itu tidak boleh melebihin. Kata-kata biar bau, biar ini, satu bisa membahayakan yang mikros. Kedua, nih kalau misalnya ada warga atau ya anak yang datang gitu, takutnya ada kontaminasi dari asap tersebut.
proses ya sebenarnya kalau menurut penelitian saya berarti ini warga udah mengerti dan paham gitu. Tapi ya tinggal kadernya lagi terus di apa namanya di Selalu diingetin di diatin, grup ilmu diatin, aja. ya. Kan nanti kita kemana lagi? Ke 4 Empat. aja.